Prabowo targetkan Indonesia tanpa impor pangan pada akhir 2025. Komisi 10 DPR RI tanggapi kisruh di internal Kemendikti-Saintek. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan. Ia meminta para pelaku tersebut ditindak tanpa ada perlakuan khusus. Ketegasan Presiden Prabowo Subianto kembali ditunjukkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Presiden mengeluarkan instruksi kepada jajaran penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar aturan pertanahan dan hutan. Pemerintah tidak akan mentolerir perusahaan yang mengabaikan kewajibannya. Bagi yang telah diberi kesempatan berulang kali namun tetap tidak memenuhi ketentuan, izinnya akan dicabut dan lahan akan diambil alih negara, terutama yang menyangkut kawasan hutan lindung. Dalam kesempatan yang sama memasuki 3 bulan masa kepemimpinannya, Presiden mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang telah menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan negara melalui berbagai kebijakan yang telah diterbitkan. Memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Direktur Utama BUMN untuk membahas persiapan libur Lebaran 2025. Salah satu pembahasannya untuk memastikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan para Direktur Utama dari berbagai badan usaha milik negara untuk membahas persiapan libur Lebaran 2025. Pertemuan ini dilakukan setelah Erick Thohir bertemu dengan Menteri Perhubungan. Beberapa pihak yang diundang antara lain Jasa Marga, KAI, Pelni, ASDP, Pelindo, dan Damri. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga transportasi selama musim libur Lebaran. Erick menjelaskan tidak akan ada kenaikan harga transportasi. Pelayanan infrastruktur akan dimaksimalkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk bekerja sama dengan BKI dan Telkomsel untuk memastikan pengawasan sinyal berjalan lancar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Sesuai arahan Bapak Presiden untuk Lebaran saat ini, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua. Alhamdulillah kemarin kita kedatangan Bapak Menteri Perhubungan. Salah satunya yang kita diskusikan persiapan untuk Lebaran. Memang kami dari Kementerian BUMN terus mendukung. Dan alhamdulillah hari ini juga kami mengundang dari KAI, Damri, Pelni, ASDP, Pelindo, Jasa Marga untuk tadi memaparkan persiapan untuk Lebaran saat ini. Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua.
dan juga menekan daripada kos-kos yang memang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Kita juga bersepakat nanti memaksimalkan pelayanan seperti KAI untuk kereta ekonomi yang tadi jumlahnya 100 lebih sekarang jadi 72. Sama juga di Pelni, bagaimana infrastruktur keselamatan dilengkapi. Ya, bahkan kita sudah bersinergi dengan BKI dan juga Telkomsel untuk pengawasan keamanan. Nah, hal-hal ini yang memang kita upayakan pelayanan itu kita tingkatkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan menghentikan impor pangan seperti beras, jagung, dan garam pada akhir 2025. Kebijakan ini dipastikan akan diterapkan selambat-lambatnya pada awal 2026, lebih cepat 3 tahun dari target awal pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan lagi mengimpor kebutuhan pangan seperti beras, jagung, dan garam pada akhir tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 22 Januari 2025. Prabowo menyebut laporan dari jajaran menteri menjadi dasar optimisme pemerintah mencapai target swasembada pangan lebih cepat dari jadwal. Ia memastikan jika tidak tercapai pada akhir 2025, kebijakan stop impor tersebut akan berlaku selambat-lambatnya awal 2026. Menurutnya pencapaian ini 3 tahun lebih cepat dari target awal pemerintah yang menetapkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Presiden Prabowo mengingatkan seluruh jajarannya untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat dalam menjalankan tugas dengan niat baik dan kerja keras sebagai kunci keberhasilan. Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi import, dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan import beras lagi, tidak akan import jagung lagi, tidak akan import garam lagi. Artinya, target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa hormat yang tinggi saat mengunjungi Emil Salim di kediamannya, sekaligus meminta maaf karena baru bisa bertemu pagi itu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan kekagumannya terhadap pengabdian Emil sebagai pejabat negara yang memiliki orientasi untuk kepentingan negara. Prabowo Subianto mengunjungi mantan Menteri Emil Salim di kediamannya Jakarta pada Rabu 22 Januari. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dengan tulus meminta maaf karena baru bisa hadir dan mengungkapkan kekagumannya atas pengabdian Emil selama menjabat sebagai pejabat negara. Prabowo menyebut Emil sebagai sosok luar biasa yang menjadi contoh bagi pejabat negara. Ia menekankan bahwa seorang pejabat negara harus berorientasi pada kepentingan negara tanpa memandang latar belakang. Pesan penting yang disampaikan Prabowo adalah pentingnya mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ia berharap pesan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau. Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara. Berarti orientasi pengabdiannya adalah negara. Kita diingatkan bahwa sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan.
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke India atas undangan resmi pemerintah setempat. Dalam lawatan ini, ia akan menandatangani sejumlah kerjasama di berbagai bidang dan menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke dua negara yaitu India dan Malaysia. Kunjungan ke India dilakukan atas undangan resmi dari pemerintah setempat. Dalam lawatannya ke India, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, serta Presiden Draupadi Murmu. Ia juga akan menjadi tamu kehormatan dalam perayaan Hari Republik India ke-76 pada 26 Januari 2025. Selama di India, Presiden Prabowo akan menandatangani sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama ini meliputi bidang kesehatan, kebudayaan, keamanan, keselamatan maritim, hingga pengembangan teknologi dan digital. Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah tokoh industri dan pengusaha India yang berencana berinvestasi di Indonesia. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Di sana melakukan pertemuan-pertemuan dengan counterpart mereka, mitra mereka, menyelesaikan beberapa perjanjian MOU. Saya di situ tentunya melaksanakan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India, yaitu 26 Januari 2025. Tentunya saya akan lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India dan Perdana Menteri India Yang Mulia Narendra Modi dan Presiden India Yang Mulia Draupadi Murmu. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, terkait wacana pemberian amnesti atau penghapusan hukuman bagi orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata KKB di Papua, pihak DPR mengaku belum bisa memberikan komentarnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait perihal wacana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pengampunan bagi para anggota KKB di Papua. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengaku belum bisa memberikan komentarnya karena khawatir keliru dalam memberikan respon. Sambil menunggu proses pembahasan dengan pihak-pihak terkait, Dasko meminta publik bersabar. Seperti diberitakan sebelumnya melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo tengah mempertimbangkan memberikan amnesti bagi orang-orang yang terlibat dalam kelompok KKB Papua. Yusril juga mengaku saat ini pihaknya tengah mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti tersebut. Kami belum menerima informasi yang lengkap mengenai amnesti yang akan diberikan. Nah, oleh karena itu kami minta agar dapat bersabar. Kita belum bisa mengeluarkan komentar lebih jauh karena kami khawatir keliru menjawab. Demikian. Nanti kita akan tanyakan kepada komisi teknis terkait mengenai masalah-masalah yang tadi ditanyakan. Demikian. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menegaskan bahwa kisruh internal di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus segera diselesaikan agar dapat fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan lalu usai sidang paripurna di Gedung Parlemen Jakarta Kamis siang. Lalu menyampaikan Komisi 10 DPR RI akan membahas isu arogansi dan mutasi kontroversial di lingkungan Kemendikti Saintek dalam rapat kerja Komisi 10. Lalu menegaskan akan menggali lebih lanjut penyebab utama kisruh internal di Kemendikti Saintek.
lalu mengingatkan bahwa konflik internal dapat menghambat program prioritas pemerintah, khususnya bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya fokus bekerja demi kepentingan nasional. Sebenarnya persoalan itu sudah selesai, kemudian konflik-konflik internal tidak harus dilanjutkan, agar semua teman-teman di Kemdikti fokus bekerja, fokus melaksanakan program-program yang menjadi prioritas, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Bagi kami tidak terlalu jauh ikut campur urusan Kemdikti, yang terpenting bagi kami kepentingannya adalah Kemdikti harus segera bekerja karena banyak program-program prioritas dari Presiden Prabowo yang akan segera dilaksanakan. Karena kalau terus kisruh tidak bekerja ya tentu program-program tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, DPR menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2024-2025. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara disetujui sebagai usul inisiatif DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat sidang paripurna ke-11 masa persidangan 2 periode tahun 2024-2025. Rapat diawali dengan penyampaian pendapat secara tertulis kepada pemimpin Dewan. Dasko katakan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna ke-11, Kamis 23 Januari 2025. Dasko mengatakan dengan revisi tersebut perguruan tinggi masuk ke daftar baru yang bisa mengelola tambang mineral dan batu bara, selain organisasi masyarakat keagamaan. Usulan itu mendapat persetujuan dari anggota legislatif yang hadir. Marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Usul inisiatif Badan Legislasi DPR dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Ketua Kebijakan Publik 2 Partai Golkar Idrus Marham menyayangkan Bahlil Lahadalia Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar masuk ke dalam Menteri Rapot Merah. Ditemui di DPP Partai Golkar Selipi Jakarta Barat Rabu sore, Idrus Marham menyayangkan sekaligus mengkritisi hasil survei yang dikeluarkan oleh Center of Economic and Law Studies yang berikan penilaian rapor merah kepada Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Idrus menilai survei itu tidak dapat dijadikan acuan objektif untuk mengevaluasi kinerja Kementerian ESDM karena hanya berfokus pada sektor tertentu saja. Padahal menurutnya Kementerian ESDM sedang fokus membangun fondasi, mendorong transisi energi yang berkelanjutan sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk itu ia berharap dan mengajak semua pihak memberikan evaluasi komprehensif dan tidak terpaku pada satu sektor saja. Sebelumnya berdasarkan hasil survei Celios, Bahlil masuk ke dalam 3 besar menteri di bidang energi dan lingkungan yang mendapatkan rapor merah. Sangat subjektif. Kenapa? Karena hanya sorotannya terhadap bidang tertentu yang dijadikan dasar untuk menjustifikasi ketua umum kami dengan nilai merah. Itu tidak hanya tidak objektif, tetapi justru itu menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena masa bidang tertentu dia jadikan dasar padahal ruang lingkup kompleks. Kerja ini tidak hanya luas tetapi juga kompleks dan lain-lain sebagainya, dan pada saat yang sama Bung Bahlil kerjanya saya kira semua sudah tahu. Hampir tidak tinggal di Jakarta, kalau di daerah tuh bulan kemarin itu mau menghadapi Natal dan lain-lain, semua ini luar biasa kemarin kerjanya ini. Nah, yang ketiga adalah bahwa meskipun demikian dalam rangka pengembangan ke depan, nanti tentu kita dari utamanya mungkin dari bidang saya, bidang kebijakan publik, karena ini saya adalah wakil ketua bidang kebijakan publik, itu nanti terbuka ruang bagi kami untuk mengajak kepada lembaga-lembaga survei untuk diskusi bersama-sama di sini, mendalami permasalahan-permasalahan bangsa. Dan mungkin di situ ada masukan-masukan nanti yang kita jadikan sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan kualitas kinerja kabinet ke depan. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Ia berdoa agar Megawati senantiasa diberi kesehatan dan hubungan dengan Megawati terjalin baik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merayakan ulang tahunnya yang ke-78. Kabarnya, Megawati dan Prabowo akan bertemu di Istana Batu Bogor. Terkait kabar tersebut, Dasko mengaku belum mengetahui adanya rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Pasalnya ia menjelaskan Prabowo akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri ke India. Ya, kalau Pak Prabowo hari ini memang berangkat untuk dinas ke India ya, tapi kemudian seperti yang tadi ditanyakan juga saya belum tahu seperti apa ya, tapi kami secara sebagai ketua harian Partai Gerindra ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Megawati, semoga selalu sehat dalam lingkungannya. Oke. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno mengunjungi korban kebakaran Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Selain memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan baik, Bang Dul juga menawarkan warga korban kebakaran di Kemayoran Gempol untuk dapat direlokasi. Pemprov Jakarta tak bisa menjamin warga membangun kembali rumah di lokasi yang sama karena lahan yang ditempati adalah milik Sekretariat Negara. Di hari ketiga pasca kebakaran, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno menemui warga korban kebakaran yang mengungsi di halaman Polres Metro Jakarta Pusat dan sejumlah tenda darurat Kamis pagi. Rano Karno berdiskusi dan menyempatkan diri menghibur anak-anak yang ikut mengungsi bersama orang tua mereka. Usai memberikan hiburan, bintang film era 90-an ini juga meninjau langsung ratusan rumah warga yang hangus terbakar pada Selasa dini hari lalu. Wakil Gubernur Jakarta terpilih ini menawarkan warga korban untuk direlokasi ke Wisma Atlet yang berjarak tak jauh dari lokasi kebakaran. Tawaran ini disampaikan mengingat tak lama lagi sudah memasuki bulan Ramadan, sementara proses pembangunan kembali rumah membutuhkan waktu yang lama. Menurut Rano Karno, warga pun belum mendapatkan jaminan apakah bisa kembali menempati lahan yang sama karena lahan tersebut adalah milik Sekretariat Negara. Hingga kini, ia akan terus berkoordinasi kepada Sekretariat Negara agar mengizinkan para korban kebakaran untuk direlokasi ke Wisma Atlet Kemayoran. Hingga saat ini 607 kepala keluarga atau 1.700 jiwa masih menempati puluhan tenda di sepanjang Jalan Kemayoran Gempol dan halaman Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, ini artinya saya berkunjung sini dengan tim transisi karena memang saya dengan Mas Pram memang menugaskan tim transisi untuk melakukan rakor ya, menghadapi bencana musibah kebakaran ini. Salah satu relokasi itu bagian yang sedang kita bicarakan. Artinya memang ada wacana, kita akan bangunkan tapi sementara kan mereka harus dipindahkan. Cuman memang memindahkan manusia ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi saya yakin kalau kita bisa memberikan jaminan bahwa mereka akan menikmati apa yang kita pindahkan itu, pasti yakin dia akan terima. Tapi artinya kalau begitu akan direlokasi terlebih dahulu ke rusun dulu, ya. Sampai akhirnya kan warga bilang pengennya sih dibangun lagi di rumah Betul, mereka. bangun lagi kan perlu waktu. Sekarang kalau mau dibangun terus mereka mau tidur di mana? Kan nggak mungkin tidur di tenda, maaf. Ini sebentar lagi Ramadan, bentar lagi sebulan lagi Ramadan. Bangunan juga paling cepat bisa 3-6 bulan. Jadi kan nggak mungkin. Kita kan nggak harus memanusiakan mereka kan. Saya sangat yakin kalau memang saatnya nanti saya harus bicara, saya akan bicara. Dalam kapasitas saya sebagai wagub. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV. Aksi pencurian terekam kamera CCTV di salah satu barbershop di Desa Sairampah, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara pada Minggu dini hari.
2 dari 3 pelaku pembobol barbershop inisial A dan K berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Firdaus, sementara seorang tersangka lainnya inisial R masih dalam pengejaran. Tersangka inisial A ditangkap petugas di rumahnya saat sedang tidur, sementara tersangka inisial K ditangkap saat sedang berada di depan rumahnya di kawasan Desa Seirempah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kanit Reskrim Polsek Firdaus Ibtu Hendri Ika Panduwinata Rabu siang mengatakan aksi pencurian yang dilakukan ketiga pelaku terekam kamera CCTV. Dalam menjalankan aksinya, ketiga tersangka memiliki peran dan tugas masing-masing. Tersangka K berperan memantau situasi di luar toko, sedangkan tersangka R merusak jeruji, sementara tersangka A masuk ke dalam toko barbershop. Dari barbershop tersebut, ketiga tersangka yang merupakan residivis berhasil mencuri 2 unit ponsel serta uang tunai 3 juta rupiah. Hasil kejahatan tersebut kemudian dibagi rata oleh para tersangka. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Penangkapan berada di rumahnya. Kemudian kami lakukan interogasi berdasarkan CCTV yang berada di ruko pangkas tersebut, dan si Arif Rangkuti mengakui bahwasanya dirinya yang melakukan pembobolan rumah tersebut bersama 2 orang teman lainnya yang bernama Rijal yang bertugas melakukan pembongkaran jerjak kayu milik ruko pangkas tersebut. Sementara 1 orang lagi lainnya yang bernama Rifki bertugas ngepam atau menjaga situasi sekitar rumah yang pada saat itu si Rifki berada di depan rumahnya. Yang mereka ambil 2 buah handphone dan uang 3 juta rupiah serta 1 buah handset. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.